berdiri dengan megah di Jalan Budi Utomo nomor 1, bekas pusat pemerintah Kabupaten Banyumas zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore para pencinta budaya dan penjelajahan sejarah dimanapun Anda berada. Pernahkah Anda merasa rindu akan kearifan lokal? Akan cerita para leluhur yang disampaikan melalui media yang sederhana namun penuh makna? Jika iya, izinkan saya membawa Anda dalam sebuah perjalanan virtual ke sebuah tempat di jantung Jawa Tengah. Tepatnya di Kabupaten Banyumas, sebuah tempat yang menyimpan ribuan cerita, ribuan karakter, dan denyut nadi budaya Banyumasan yang tak pernah padam. Tempat itu bernama Museum Wayang Sendang Mas Banyumas. Mungkin sebagian dari Anda bertanya, kenapa Sendang Mas? Nama ini adalah julukan yang serat makna, merujuk pada sumber mata air mas, budaya lokal. Museum ini bukan sekedar bangunan tua berisi benda mati. Ia adalah sebuah mesin waktu yang siap membawa kita kembali ke masa kejayaan seni pedalangan. Bayangkan bangunan yang kini menjadi museum ini dulunya adalah paseban atau balai tamu resmi Bupati. Dinding-dindingnya, tiang-tiangnya menyimpan bisikan-bisikan sejarah panjang sejak kolonial. Pada tanggal 31 Desember 1983, berkat inisiatif pemerintah daerah dan para tokoh seniman setempat yang gigih, bangunan ini resmi bertransformasi menjadi rumah bagi para tokoh pewayang. Ini adalah sebuah upaya nyata untuk memastikan bahwa seni Adilo tidak lekang dimakan zaman. Lokasinya sangat strategis, mudah dijangkau baik dari Purwokerto maupun kota-kota sekitarnya. Saat Anda melangkah kaki ke dalam museum, Anda akan disambut oleh keheningan yang khidmat dan tatapan ribuan mata dari para tokoh pewayangan yang tersusun rapi dalam etalase kaca. Museum Wayang Sendang Mas memiliki koleksi yang luar biasa. Ada lebih dari 1000 koleksi di sini. Tentu saja primadonanya adalah wayang kulit gebrak Banyumasan. Ciri khasnya sangat kentara, bentuknya yang sedikit lebih tambun, ekspresinya yang jujur, dan yang paling utama, sang maskot fenomenal kita Bawor. Berbeda dengan punakawan di Solo atau Jogja, Bawor adalah representasi asli orang Banyumas, lucu, kritis, belak-belakan, tapi sangat setia. Melihat Bawor di sini seolah melihat cerminan jiwa masyarakat Banyumas. Namun, koleksi museum ini tidak berhenti pada wayang kulit saja. Keberagaman budaya terlihat jelas di sini. Ada wayang golek dari Sunda, ada wayang klitik yang terbuat dari kayu, menunjukkan betapa kreatifnya para seniman kita memanfaatkan segala sumber daya untuk bercerita. Beberapa koleksi bahkan telah dilengkapi teknologi modern, kode QR yang bisa kita pilih untuk mendengarkan deskripsi dan tokoh cerita tersebut. Edukasi dan teknologi bersatu di sini. Kita juga bisa melihat kostum dan peralatan milik dua dalang legendaris Banyumas, Ki Dalang Sugito Purbocarito dan Ki Dalang Tarjono, menyaksikan jubah dan wayang sipingan, tatak letak wayang. Mereka memberikan kita gambaran nyata betapa sakralnya profesi seorang dalang.
Setiap bulannya sering diadakan pagelaran wayang rutin. Pengunjung, terutama anak-anak sekolah, dapat berinteraksi langsung. Mereka tidak hanya melihat tapi juga belajar. Kita bisa ikut workshop singkat membuat wayang atau mencoba menabuh gamelan dan calung, alat musik khas Banyumas yang riang. Ini adalah cara terbaik untuk menanamkan kecintaan pada seni tradisi sejak dini. Museum ini berfungsi sebagai ruang kelas raksasa yang mengajarkan filosofi hidup Jawa melalui kisah Ramayana dan Mahabharata yang dibawakan dengan logat ngapak yang khas dan jenaka. Dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, hanya sekitar Rp2.000, tidak ada alasan untuk tidak mengunjungi tempat ini. Museum Wayang Selendang Mas Banyumas adalah sebuah permata budaya yang harus kita jaga dan kita kunjungi dan kita banggakan. Ia mengingatkan kita pada akar kita, pada identitas kita sebagai bangsa yang kaya dan seni tradisi luhur. Jadi, jika Anda berada di Banyumas, luangkanlah waktu Anda. Kunjungi museum ini, sapa Bawor, dan biarkan kisah ribuan tahun menyapa jiwa Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.